Kita semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan melihat mengapa Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga. Makam Buddha terdapat tubuh di dalamnya. Makam Muhammad terdapat tubuh di dalamnya. Kubur Yesus kosong. Teolog besar Warfield berkata, Kristus sengaja mempertaruhkan seluruh klaimnya atas kebangkitannya. Ketika diminta untuk menunjukkan tanda, ia menekankan tanda kebangkitannya dari antara orang mati. Ini sebagai bukti tunggalnya dan cukup. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama mengapa Yesus harus bangkit. Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah dan maut tidak berkuasa akan Dia. Yesus Kristus tidak dikuasai oleh kematian. Tanda Yesus Kristus bangkit membuat kekristenan berdiri sampai sekarang ini. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kekristenan pun pasti sudah hancur terlebih dahulu. Kebangkitan Kristus menjadikan kekristenan menjadi real, berbeda, istimewa, spesial daripada semua agama-agama buatan manusia di dunia ini. Adalah patut untuk berbicara tentang kebangkitan Kristus, karena kebangkitannya dari antara orang mati memberikan pengharapan bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, yaitu mengapa Yesus Kristus harus bangkit pada hari yang ketiga? Kenapa bukan hari kedua? Kenapa bukan hari keempat? Kenapa bukan hari kelima, hari ketujuh, dan seterusnya? Pada saat ini, saya mengambil cuplikan video dari pendeta Ezra Alfred Soru, yang juga sudah membahas bahkan menjawab pertanyaan ini. Mari kita saksikan bersama-sama jawabannya sebagai berikut ini. Pertanyaan selanjutnya, dalam pengakuan iman rasuli kita, Yesus itu diakui bahwa bangkit pada hari ketiga. Mengapa Yesus dibangkitkan pada hari ketiga? Maksudnya begini, Yesus itu sebenarnya bisa bangkit sebelum hari ketiga atau setelah hari ketiga. Mau hari keempat, hari kelima, bisa saja. Tapi ada apa sebenarnya dengan hari ketiga ini? Harus pada hari ketiga. Nah, ada penjelasan Alkitab. Tapi zaman dulu, karena teknologi atau perkembangan ilmu medis belum bagus, ada satu gejala namanya koma pneumatikos, yang dalam bahasa kita sekarang disebut mati suri. Ada banyak orang belum sungguh-sungguh mati, tapi sudah dikubur. Kalau kuburannya seperti kuburan Israel yang hanya goa kasih masuk, ya dia begitu siuman, dia ada dalam goa. Tapi kalau model kita yang sudah mesel dari atas, berat. Ya. Biar dia siuman juga kembali mati itu, ya. Karena banyak kasus seperti itu. Tapi biasanya dipercaya bahwa kalau orang koma seperti itu atau mengalami sebenarnya hanya pingsan, itu biasa sadar 2 hari, 1 hari, 2 hari. Jadi Yesus dibangkitkan pada hari ketiga, berarti dia harus 3 hari dalam kuburan untuk membuktikan bahwa dia betul-betul mati. Jadi yang terjadi itu kebangkitan, bukan siuman. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Kalau lebih dari 3 hari, tubuhnya akan membusuk. Biarpun sudah diberi rempah-rempah, pasti akan membusuk. Dan tubuh Yesus tidak boleh membusuk. Kenapa tidak boleh? Kalau sampai membusuk, nubuatan firman Tuhan salah. Di dalam Kisah 2 ayat 31, karena dia telah melihat ke depan, ini Daud.
Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kata kebinasaan ini menggunakan kata Yunani diaptora. Yang lebih tepat pembusukan. Jadi dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dan dagingnya tidak mengalami pembusukan. Kalau lewat dari 3 hari, 4, 5, 6 atau bangkit pada hari ke-10, dia pasti tubuhnya secara alamiah mengalami pembusukan. Dan itu nubuatan dari Mazmur Daud ini menjadi salah. Jadi 3 hari itu pas. Tidak bisa di bawah 3 untuk memberi keyakinan bahwa itu betul-betul mati dan bangkit. Tidak boleh di atas 3 supaya tubuhnya tidak rusak dan firman Tuhan tergenapi. Ya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sudah melihat jawabannya bersama-sama dari cuplikan video Pendeta Ezra Alfred Soru. Dan sebagai tambahan, walaupun memang pada saat itu ilmu medis belum cukup baik, belum berkembang seperti sekarang ini yang berbicara khusus tentang kematian, tetapi perlu dilihat bahwa tulisan para rabi Yahudi mengajarkan bahwa kematian pada hari ketiga dapat memastikan bahwa itu benar-benar merupakan sebuah kematian. Seandainya Kristus langsung bangkit setelah kematiannya, maka pasti orang-orang akan beranggapan bahwa ia hanya mati suri atau pingsan. Kebangkitan pada hari ketiga menegaskan bahwa memang Kristus benar-benar mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ironisnya, walaupun Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa dibayangkan bagaimana respon daripada orang-orang jika Yesus Kristus pada waktu dia mati, dia langsung bangkit pada hari itu juga. Ya, demikian video saya pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.